Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muzif Allah, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hasil literatur review saya terhadap 10 artikel penelitian evaluasi. Jadi 10 artikel yang coba saya uraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada artikel berjudul Evaluasi Program Tahfidz Kurikulum Utujah menggunakan model CIPP pada Sekolah Islam Markas Ashabul Quran. Artikel yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar. Artikel yang ketiga yaitu evaluasi program budaya membaca di SD Negeri Tengaran. Artikel keempat yaitu evaluasi program gerakan literasi sekolah di SD Kristal 4 Ebenezer. Artikel yang kelima yaitu evaluasi program praktek kerja industri pada SMK menggunakan model CIPP. Artikel yang keenam yaitu evaluasi program literasi sekolah di SMA Negeri 2 Tegal. Artikel yang ketujuh yaitu evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar menggunakan model CIPP. Artikel yang ke-8 yaitu evaluasi program pendidikan karakter di SD Atalia. Artikel yang ke-9 yaitu evaluasi program pendidikan karakter di PIP Makassar. Artikel yang terakhir yaitu evaluasi program sekolah penggerak menggunakan model CIPP atau konteks input, proses, dan produk. Artikel evaluasi program di mana artikel yang digunakan dari 10 artikel tersebut yaitu menggunakan model penelitian evaluatif yaitu CIPP. Dari ke-10 penelitian tersebut memiliki topik pembahasan yang memiliki kemiripan yaitu di evaluasi program yang dilaksanakan di sekolah atau satuan pendidikan. Baik program tentang bagaimana pendidikan inklusif, program literasi, sampai dengan program peningkatan kapasitas peserta didik. Sebagian artikel menggunakan analisis data Mills Haberman dengan memberikan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan datanya, serta melakukan triangulasi sumber sebagai uji keabsahan data yang diambil. Dari masing-masing 10 artikel tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda walaupun secara rumpun masih dalam lingkup pendidikan. Fokus kajian penelitian artikel yang pertama yaitu melakukan evaluasi program tahfidz yang diberikan kepada siswa agar relevan dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk artikel yang kedua yaitu penelitian Kristen pada tahun 2017 yaitu mengevaluasi program inklusi pada sekolah agar berjalan dengan baik pada konteks dan inputnya. Itu penelitian yang ketiga mengevaluasi sejauh mana program budaya membaca di sekolah itu berjalan. Artikel yang keempat yaitu mengevaluasi program gerakan literasi sekolah dan bagaimana dampak terhadap kecakapan membaca dari peserta didik. Artikel yang kelima yaitu mengevaluasi program praktik pengenalan lapangan terkait penggambaran serta komponen-komponen yang sudah dibuat pada program tersebut. Artikel yang keenam yaitu mengevaluasi program literasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan model CIPP. Artikel yang ketujuh melakukan deskripsi program sekolah inklusif dengan model CIPP. Artikel yang ke-8 yaitu mengevaluasi program pendidikan karakter secara menyeluruh, dan artikel yang ke-9 yaitu melakukan penelitian evaluasi program pendidikan karakter atau PIP pada Taruna PIP. Artikel yang terakhir yaitu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program sekolah penggerak. Dari masing-masing artikel tersebut tentu memiliki keunggulan isu masing-masing yang bisa dijadikan sebagai suatu hal baru yang diangkat dari artikel tersebut. Artikel yang pertama yaitu memiliki keunggulan isu di mana evaluasi program tahfidz dan relevansi dari siswa dan masyarakat yang relatif jarang diteliti. Jadi kebanyakan evaluasi program itu berada di sekolah negeri maupun swasta dan sangat jarang sekali melakukan suatu evaluasi program dengan konteks pesantren yaitu di bagian tahfidznya. Untuk penelitian yang kedua yaitu mengevaluasi program inklusi pada sekolah agar berjalan dengan baik pada konteks dan input dengan jumlah siswa yang berkebutuhan khusus yang minim. Jadi pada penelitian kali ini
siswanya berkebutuhan khusus itu menjadi minoritas pada sekolah tersebut. Akhirnya tentu bisa menjadi suatu hal yang baru bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap efektivitas pembelajaran terhadap siswa tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Artikel yang ketiga yaitu mengevaluasi sejauh mana program budaya membaca dengan melihat peran orang tua sebagai faktor pendukung. Jadi pada artikel kali ini yang ketiga yaitu melihat bagaimana peran orang tua dalam mendorong dan memotivasi apakah peran orang tua tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya membaca bagi peserta didik. Artikel yang keempat yaitu mengevaluasi program GLS dan memberikan treatment dengan melihat peran yayasan sebagai satuan pendidikan dan pustakawan sebagai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi dilihat bagaimana peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yayasan serta peran pustakawan di perpustakaan tersebut apakah berpengaruh atau tidak. Pada artikel yang kelima yaitu melihat program praktik pengenalan lapangan dengan melihat peran tempat praktik yang jarang dilibatkan dalam melakukan evaluasi. Jadi pada pengenalan lapangan dengan melihat tempat praktik dari siswa tersebut menjadi suatu faktor pendukung. Selanjutnya artikel yang keenam yaitu mengevaluasi program literasi yang tidak hanya fokus pada jumlah buku yang disediakan, namun disesuaikan dengan jenis buku yang menjadi fokus atau keminatan bagi peserta didik yang ada. Pada artikel yang ketujuh melakukan deskripsi program sekolah inklusif pada program siswa kebutuhan khusus pada satu kelas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya di sekolah inklusif yaitu pada penelitian kali ini siswa dengan berkebutuhan khususnya diletakkan pada satu kelas. Jadi satu kelas tersebut terdiri dari siswa berkebutuhan khusus yang tentu ini menjadi suatu program yang dapat kita evaluasi bagaimana keefektifannya. Apakah ketika digabungkan dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas memiliki pengaruh terhadap proses pengembangan siswa tersebut atau tidak. Artikel yang ke-8 yaitu melihat bagaimana konsistensi karakter siswa dilihat dari setiap hari berlakunya. Artikel yang ke-9 yaitu konteks penerapan model CIPP di pendidikan vokasi maritim, integrasi aspek akademik dan karakter di mana model ini menjadi keunggulan isu karena tanpa mengevaluasi pun secara standar bagi sekolah tersebut sudah memiliki standar kedisiplinan yang tinggi. Namun dengan adanya evaluasi ini tentu menjadi suatu keunggulan untuk bisa melihat bagian-bagian mana yang perlu dievaluasi. Pada artikel yang ke-10 yaitu mengevaluasi yang melibatkan semua elemen sekolah baik dari komite hingga peran tenaga pembantu dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Kelemahan dari 10 artikel tersebut tentu muncul dari setiap artikelnya. Salah satunya adalah artikel tersebut menggunakan angket sebagai teknik pengambilan datanya dan dijelaskan bagaimana hasil validitas yang dihasilkan serta dalam penentuan sampling dan interpretasi data kualitatif yang tidak detail. Jadi pada setiap artikel ada beberapa artikel yang menggunakan teknik pengambilan datanya menggunakan angket dan validitasnya tidak dicantumkan pada artikel tersebutnya. Akhirnya perlu dipertanyakan apakah angket tersebut valid dan dapat kita ambil kesimpulan akhir dari artikel tersebut sebagai suatu acuan. Kesimpulan dari literatur review 10 artikel evaluasi tersebut adalah bahwa artikel-artikel ini membentuk ruang lingkup penelitian evaluasi pada satuan pendidikan, mulai dari evaluasi program sekolah, yaitu gerakan literasi, pendidikan karakter maupun pondok pesantren, pelaksanaan sekolah inklusif, dan evaluasi praktik lapangan siswa. Keunggulannya adalah relevan dengan setiap program-program di satuan pendidikan, namun kelemahannya adalah keterbatasan dalam menganalisis data secara terperinci dan kurang terlihat faktor realitas sebagai salah satu komponen dalam melakukan evaluasi. Dari sisi penelitian dan evaluasi pendidikan, artikel-artikel tersebut dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi pimpinan sekolah atau instansi akan dapat dilakukan perbaikan atas evaluasi yang sudah diberikan pada
artikel tersebut. Berikut untuk daftar pustaka dari ke-10 artikel yang saya review pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.